Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724111039. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa di negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sistem perbankan syariah justru belum mendominasi? Padahal konsepnya berasal dari ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, yaitu tantangan dan peluangnya. Mulai dari sejarah, prinsip dasar, perkembangan, hingga analisis mendalam mengenai tantangan dan peluang ke depannya bagaimana. Jadi saya akan mulai dari awal bagaimana semuanya bermula, yaitu dari sejarah perbankan syariah di Indonesia. Jadi, perbankan syariah di Indonesia lahir dari kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia atau BMI, hasil kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah, dan para pengusaha muslim. Perjalanan awalnya tidak mudah. Bank Muamalat berjuang di tengah dominasi bank konvensional, minim dukungan regulasi, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Namun, krisis moneter tahun 1998 menjadi titik balik penting. Saat banyak bank konvensional tumbang, bank syariah justru menunjukkan ketahanan karena sistemnya tidak bergantung pada bunga, melainkan akad bagi hasil yang berbasis kinerja usaha. Akhirnya, pemerintah mulai memberi perhatian serius dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu memperoleh sistem bagi hasil dalam perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara komprehensif perbankan syariah di Indonesia. Sejak saat itu, pertumbuhan bank syariah meningkat pesat, baik bank umum syariah, unit usaha syariah, maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip dasar dan ciri khas perbankan syariah. Bank syariah tidak hanya berbeda dalam istilah, tetapi juga berbeda filosofi dan tujuan. Jika bank konvensional mengejar laba melalui bunga, maka bank syariah menekankan prinsip keadilan, kerjasama, dan keberkahan. Ada beberapa akad utama dalam perbankan syariah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada musyarakah, yaitu semua pihak menyertakan modal dan berbagi risiko bersama. Kemudian yang selanjutnya ada murabahah, yaitu jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Selanjutnya ada ijarah atau sistem sewa barang atau jasa dengan waktu tertentu. Kemudian ada wadiyah, yaitu titipan dana yang dijaga keamanannya. Selain itu, bank syariah harus bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir judi atau spekulasi. Tujuannya bukan sekedar profit, tetapi kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Inilah yang membuat sistem syariah semakin dilirik bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh dunia internasional.
Kemudian yang selanjutnya ada kondisi dan perkembangan terkini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2024, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai sekitar 850 triliun dengan pangsa pasar sekitar 7,5% dari total industri perbankan nasional. Meskipun angkanya masih kecil, pertumbuhan tahunan rata-ratanya mencapai lebih dari 10%. Jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ada beberapa tonggak penting. Pada tahun 2021, merger 3 bank syariah atau BUMN Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah melahirkan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kini BSI termasuk 10 besar bank terbesar di Indonesia. Pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk memperkuat koordinasi antara lembaga. Munculnya berbagai fintech syariah dan bank digital syariah seperti Alami, Etis, dan Bank Aladin Syariah menandai masuknya era digitalisasi syariah. Selanjutnya ada perbandingan dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank konvensional dan syariah bukan hanya di bunga dan bagi hasil, tetapi juga dalam konsep hubungan antara bank dan nasabah. Sistem syariah berbasis kemitraan atau partnership, bukan hubungan pinjam-meminjam semata. Karena itu, hasil yang diterima nasabah tergantung pada kinerja usaha yang dibiayai. Lebih adil dan berbasis nilai. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan perbankan syariah. Meski berkembang pesat, bank syariah menghadapi berbagai tantangan serius. Yang pertama ada tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 menunjukkan literasi keuangan syariah baru 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan nasional yang mencapai 49,7%. Artinya, sebagian besar masyarakat belum paham konsep dasar sistem keuangan syariah. Kemudian yang kedua, ada kurangnya inovasi produk. Banyak produk syariah dianggap hanya versi Islami dari produk konvensional tanpa nilai tambah yang jelas. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan sumber daya yang kompeten. Diperlukan sumber daya manusia yang menguasai keuangan modern sekaligus memahami fikih muamalah. Kombinasi ini masih langka. Kemudian yang keempat ada persepsi publik yang kurang tepat. Sebagian masyarakat menilai bank syariah hanya berbeda nama, padahal sistemnya sangat berbeda, baik filosofi maupun akadnya. Kemudian yang kelima ada skala usaha dan modal yang masih kecil. Bank syariah masih kalah dari sisi aset, jaringan cabang, dan teknologi dibanding bank konvensional besar. Kemudian yang keenam ada regulasi dan harmonisasi hukum. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ada beberapa aturan turunannya belum mendukung efisiensi. Misalnya, pajak ganda dalam akad murabahah masih menjadi hambatan operasional. Kemudian yang ketujuh ada persaingan dengan fintech dan neobank. Fintech konvensional berkembang sangat cepat, sementara bank syariah cenderung lebih hati-hati karena harus mematuhi prinsip syariah. Kemudian yang kedelapan, kurangnya riset dan perkembangan produk syariah. Hanya ada sedikit riset akademis dan inovasi teknologi yang fokus pada sektor syariah. Kemudian yang kesembilan,
ada konektivitas dengan sektor halal masih lemah. Padahal bank syariah seharusnya menjadi sumber pembiayaan utama bagi industri halal seperti makanan, pariwisata, dan fashion muslim. Kemudian yang ke-10 ada kesadaran sosial dan kultural. Banyak masyarakat muslim masih lebih memilih bank konvensional karena alasan praktis, bukan karena tidak setuju dengan konsep syariah. Ini masalah mindset dan kebiasaan. Kemudian yang selanjutnya ada peluang perbankan syariah. Meski menghadapi banyak tantangan, peluang perbankan syariah di Indonesia sangat besar dan menjanjikan. Yang pertama ada populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Potensi pasar yang luar biasa. Kemudian yang kedua, dukungan pemerintah dan next. Pemerintah aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian yang ketiga ada tren keuangan etis dan berkelanjutan atau ethical finance. Dunia mulai beralih ke sistem keuangan berprinsip moral dan sosial. Konsep syariah sangat sejalan dengan arah ini. Kemudian yang keempat ada digitalisasi dan inklusi keuangan. Akses layanan perbankan syariah kini makin mudah melalui aplikasi digital, bahkan di daerah terpencil. Kemudian yang kelima, integrasi dengan industri halal nasional. Bank syariah bisa menjadi penggerak ekonomi halal dari pembiayaan usaha mikro kecil menengah halal, produk makanan hingga pariwisata syariah. Yang keenam ada wakaf dan zakat produktif. Dana sosial Islam bisa dikelola secara profesional untuk membiayai proyek-proyek sosial dan bisnis. Yang keenam, ada wakaf dan zakat produktif. Dana sosial Islam bisa dikelola secara profesional untuk membiayai proyek-proyek sosial dan bisnis kecil, meningkatkan kesejahteraan umat. Kemudian yang ketujuh ada sinergi dengan dunia pendidikan. Banyak kampus kini membuka program studi ekonomi syariah. Ini akan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap mengelola industri keuangan syariah masa depan. Kemudian yang kedelapan ada peluang pasar global. Dunia Timur Tengah, Eropa, dan Asia sedang mencari mitra keuangan syariah baru. Indonesia berpotensi menjadi pusatnya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kesembilan ada dukungan generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z semakin tertarik dengan konsep halal dan keuangan etis. Pasar potensial yang besar bagi bank syariah digital. Yang ke-10 ada kolaborasi vintage syariah dan bank syariah. Dengan inovasi digital dan kepatuhan syariah yang kuat, kolaborasi ini bisa mempercepat inklusi keuangan syariah secara nasional. Jadi teman-teman, perbankan syariah di Indonesia ibarat kapal besar yang baru berlayar. Lautnya luas, ombaknya besar, tetapi peluangnya tak terbatas. Kalau tantangan-tantangan yang ada bisa diatasi dan peluang dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, maka Indonesia bisa benar-benar menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya ekonomi berbasis nilai, bukan sekedar angka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.